hadiah dari keburukan itu instan, tetapi hadiah dari kebaikan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Aryati di channel motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk. Mengapa seseorang sulit move on dari kebiasaan buruknya? Apa yang menyebabkan seseorang itu sulit move on? Padahal dia tahu bahwa kebiasaan buruk itu akan merugikan dirinya sendiri dan masa depannya. Seseorang itu sulit move on dari kebiasaan buruknya. Yang pertama, karena dia itu mau move on tapi tetap hang on. Jadi, bagaimana kita bisa move on kalau kita masih hanging on? Move on itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu keadaan ke keadaan lain. Misalnya kita ingin berpindah tapi kita masih pegangan gini. Jadi mana mungkin kita bisa berpindah kalau kita pegangan pada dinding. Contoh, aku ingin melepaskanmu tapi aku terlanjur sayang kepadamu. Tuh, gimana kita bisa move on kalau kita masih pegangan, masih memegang pacar kita atau kekasih kita. Contoh lain, aku sudah memaafkanmu, biar Tuhan yang membalasmu. Tuh, sudah memaafkan kok minta Tuhan untuk membalas. Terus waktu mau tidur bilang, kalau bisa yang setimpal ya Tuhan. Jadi kan aneh, kita ingin move on, ingin memaafkan, tapi masih meminta Tuhan membalaskan rasa sakit yang kita rasakan. So, release, lepaskan. Hidup kita itu akan menjadi damai apabila pikiran apapun yang datang kepada kita disambut dengan dua hal. Yang pertama, kasih sayang, dan yang kedua adalah pengertian. Jadi, kalau dia mengkhianati Anda, katakan dua hal. Yang pertama, pengkhianatanmu adalah penyelamatanku. Yang kedua, terkadang Tuhan memang mempertemukanku dengan orang yang salah sebelum dia mempertemukanku dengan orang yang tepat. Contoh lain, dia jahat kepadaku, mengambil pacarku, katakan begitu. Kemudian kita sambut dengan kasih sayang. Misalnya, mungkin dia lebih baik bagi pacarku. Nah, kalau kita bisa begitu, kita bisa tidur dengan damai. Juga karena salahku mengabaikan pria baik itu. Mudah-mudahan aku menjadi pribadi yang lebih baik sehingga si ganteng itu bisa kembali. Lebih mudah tidur kan? Jadi cantik sekali apabila kita menghadapi dunia ini dengan dua hal, yaitu yang pertama dengan kasih sayang dan yang kedua dengan pengertian. Yang kedua, hadiah dari keburukan itu instan, tetapi hadiah dari kebaikan itu berproses. Kebiasaan buruk itu banyak memberikan kenikmatan sesaat atau kenikmatan jangka pendek yang langsung bisa kita rasakan saat melakukan keburukan. Kebiasaan baik juga punya banyak manfaat, tapi nanti lama dan berproses dan tidak bisa langsung dinikmati saat kita melakukan kebaikan. Contoh, olahraga teratur. Jangka panjangnya, kalau kita bisa berolahraga secara teratur, kita akan sehat. Tetapi jangka pendeknya, kita seperti mau mati, mau meninggal.
Kebiasaan baik itu dalam jangka pendek nyebelin. Misalnya kita harus olahraga secara teratur, kan capek. Tapi dalam jangka panjang akan menyehatkan. Kebiasaan buruk akan memberikan apa yang Anda inginkan di masa-masa sulit. Misalnya ketika seorang pria stres, dia memilih untuk merokok. Mengapa? Karena menurut dia, merokok itu bisa menghilangkan stres. Padahal dalam jangka waktu yang panjang, dia tahu bahwa merokok itu merusak kesehatannya. Yang ketiga, ada kenikmatan dari kebiasaan buruk. Yang disebut perubahan itu adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Dan kalau seseorang itu ada dilema untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, berarti selama ini dia menikmati sesuatu di dalam kebiasaan buruk. Sehingga ketika dia mau meninggalkan kebiasaan buruk itu, dia ragu-ragu karena dia mungkin saja tidak mendapatkan kenikmatan di tempat atau dari kebiasaan baik yang ingin dia datangi. Sehingga orang yang mengeluh, mengapa berubah itu sulit Bu Heni? Karena meninggalkan kebiasaan buruk itu sulit, itu tidak mudah. Itu sebabnya kita diuji hatinya. Apakah kita betul-betul bersedia tetap menjadi pribadi yang baik atau tidak? Tolong diingat ya, tidak ada kebaikan di luar yang baik. Terus nanti ada yang tanya, tapi apa memang ada kenikmatan dari kebiasaan buruk? Iya, ada. Kalau nggak ada, nanti kan setan protes. Karena itu adalah permintaan setan. Jadi dia itu berdoa, Tuhanku, berikanlah kenikmatan dalam keburukan agar aku bisa menguji mereka. Karena kita orang-orang baik kadang-kadang melihat kenikmatan di dalam kebaikan itu biasa, karena kita sudah sering mendapatkannya sehingga merasa tidak ada. Contohnya saja, apa yang Anda lakukan saat ini dan Anda tidak menyadarinya? Coba sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, satu hal yang kita lakukan bersama-sama saat ini, bernafas. Jadi Anda akan sadar setelah saya bertanya. Coba kalau sama Tuhan dihentikan sebentar, kita tentu akan kesulitan bernafas. Nah, kalau lama, kita pasti akan meninggal karena kita butuh oksigen. Kemudian contoh lain, apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, kepada saya dan Anda? Kesehatan ya, sehat, kita sehat, sehingga kita bisa bertemu di program ini, saya bisa melayani Anda, dan Anda bisa melihat penampilan saya. Nah, itu tanda bahwa kita sehat. Jadi, setan selalu membuat keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu kelihatan baik. Kelihatan ya, jadi bukan benar-benar baik, hanya kelihatan baik. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.